menurut aku kesulitan di organisasi itu karena kita organisasi banyak orangnya, otomatis banyak kepala. Oh betul. Iya, jadi nanti kalau misalkan ada pendapat, saran dan hal sebagainya itu banyak. Karena beberapa hal gitu. Jadi mikirin bahwa yang di akademik itu keuntungan itu kurang dominan gitu, merasa. Karena memang di dunia luar itu yang lebih dibutuhkan soft skill. Ternyata paradigma itu juga salah. Oh gitu. Iya. Deadline-nya yang mepet-mepet gitu, kitanya lagi bentrokan sama organisasi gitu. Pernah sebetulnya terlintas kayak, apa udah aja kali ya. Halo Sobat BTH Muda semuanya, hari ini kita kedatangan tamu eksklusif nih dari Badan Eksekutif Mahasiswa di UBTH. Sudah ada dengan saya saat ini, ada saudari Fahmi ya sebagai Ketua BEM kita. Kemudian ada saudari Puput sebagai Wakil Ketua BEM kita. Halo. Halo. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah aman. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya, ini hari kelima puasa masih aman kan? Aman. Aman banget. Ya, kalau ada pertanyaan puasanya kuat atau gimana tadi? Soalnya menjebak. Puasanya udah batal belum? Puasanya udah batal belum? Udah tiap buka maghrib buka ya maghrib. pasti batal Pasti ya. batal. Ya, oke, guys, hari ini kita akan mungkin tanya jawab gitu ya seputar kegiatan kalian di BEM seperti apa, kemudian sebagai mahasiswa juga gitu kan. Ini jangan takut, jangan grogi, jangan nervous, biasa aja lah ya. Anggap kita friends, ada teman. Teman. Meskipun kita emang beda jauh secara umur ya, oh my god. Oh my god, kalau bahas umur agak sensitif ya Bun. Ya, oke. Yang pertama nih gini, saya mau nanya dulu nih, gimana nih kegiatan kalian di BEM sebagai ketua, sebagai wakil? Apakah susah atau mungkin seru atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kalian pendam begitu? Boleh dari Puput? Siapa dulu? Betul. Aku dulu. Puput dulu, silakan. Mungkin kalau dari aku pribadi di BEM itu banyak plus minusnya sih sebetulnya ya. Oke. Banyak Plusnya apa nih? Plusnya nih? Kalau plusnya kita kalau lagi ngumpul-ngumpul tuh kita bahas proker misalkan seru aja gitu kita ngumpul bareng-bareng gitu kan. Terus kita juga bisa beradu argumen gitu kan. Jadi kita bisa mempererat tali silaturahmi lah istilahnya gitu. Kayak merangkul teman-teman apalagi kan aku sebagai wakil gitu kan ya. Punya tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan teman-teman atau anggota BEM yang lain gitu. Oke, lebih kepada ini mungkin ya komunikasinya, kemudian keterikatan dengan teman-teman begitu ya. Nah, kalau Fahmi ini gimana nih sebagai ketua BEM? Pasti ada satu sistem rugi, untung, risiko dengan benefit lah. Pasti tetap ada. Tapi yang lebih kerasa pasti pengembangan di sana banyak. Selain dari proker kan kita juga banyak lebih melatih ke soft skill seperti sosial ya, ke masyarakat dalam kampus maupun luar kampus. Oh, berarti mungkin tugas kalian itu beda berarti ya. Kalau Fahmi lebih kepada masyarakat luas di luar kampus begitu, Puput di internalnya. Nah, justru kami pembagiannya gitu, Bu. Keren ya. Berarti kan emang mesti sejalan kan pembagian tugasnya kan. Ada yang ngelola di internalnya, di eksternalnya juga ada gitu kan. Jadi nggak bentrok juga. Nah, gitu. Oke, nah sebetulnya ada nggak kesulitan-kesulitan mungkin yang kalian hadapi selama menjadi pejabat tinggi di BEM gitu? Sebagai wakil gimana nih? Dipuput dulu mungkin. Kalau kesulitan itu sebetulnya bisa dikatakan ada. Banyak mungkin bisa juga banyak gitu. Kesulitan-kesulitan kalau misal kita kan sebagai mahasiswa ya, kita tetap nomor satunya itu belajar, menuntut ilmu gitu. Tapi kita di sini posisinya adalah sebagai pejabat mungkin lah ya, tertinggi di BEM gitu. Berarti kan tugas kita ada dua, ada organisasi dan juga ada akademik. Kalau menurut aku kesulitan di organisasi itu karena kita organisasi banyak orangnya, otomatis banyak kepala. Oh betul. Iya, jadi nanti kalau misalkan ada pendapat, saran dan hal sebagainya itu banyak. Ya kan, jadi kita ini berdua harus menyatukan gitu kan. Ini gimana, mau yang mana, solusi yang terbaiknya yang mana gitu. Jadi nantinya efektif, tetap efektif untuk dilakukan gitu. Tapi kalau akademik sendiri,
sebetulnya lebih ke manajemen waktu sih. Oke, berarti menyambungkan pendapat orang lain gitu ya, sama memanage waktu antara membagi di BEM sama di tugas mahasiswa. Betul. Itu mungkin ya. Oke, dari Fahmi itu gimana Fahmi kesulitannya? Mungkin untuk kesulitannya tuh pasti tentang kebijakan sama pendapat dari teman-teman ketua-ketua hima mungkin. Kan karena ada mungkin hal yang sudah ada tapi belum sadar, itu juga harus kita bantu sadari. Terus mungkin ada beberapa yang harus didiskusikan karena mungkin tidak relevan sama mereka yang ada. Kayak sekarang kan D3 itu periodenya tuh nggak sesuai. Nah mungkin peran kita sebagai ketua eksekutif dan wakil itu perumusan ulang gitu. Harusnya kayak gimana kan harus teman-teman juga mungkin tahu dasar organisasi kan ada norma-norma atau peraturan yang disebut ADART. Nah itu kita juga harus perumusan ulang mungkin di sana. Oke. Berarti emang lebih besarnya di menyatukan pendapat mungkin ya dari pasti. Para ketua-ketua hima gitu. Itu lebih ke komunikasi yang efektif sih, karena kan kita sebagai ketua dan wakil itu harus menjembatani antara mahasiswa dan juga pihak universitas gitu. Betul. Kadang-kadang kan ada perbedaan pendapat tuh. Betul. Jadi bagaimana caranya kita berdua ini bisa berkomunikasi dengan baik bersama dengan teman-teman mahasiswa agar aspirasinya itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pihak universitas gitu. Dan memang sebisa mungkin kita menghindari adanya konflik. Itu gitu. Yang paling harus diutamakan. Tujuan sih itu. Karena memang kita nggak bisa mengalihkan emosi mereka juga ya. Kadang aja mungkin ada yang terpancing perasaannya gitu kan. Kemudian menjadi tidak fokus di apa yang dibahasnya, malah melebar kemana-mana. Itu memang agak berat sebetulnya ya. Oke, tadi kita bahas tentang di BEM ya. Nah sekarang kita bahas kalian sebagai mahasiswa nih. Itu kan lebih berat juga sebetulnya karena mesti menyeimbangkan memanage waktu segala macam. Belum lagi mungkin tugas-tugas tiap hari pasti ada aja. Oke, dari Fahmi gimana nih cara menyeimbangkan tugas dengan di BEM? Mungkin teman-teman semua yang lebih umum gitu ya. Pasti mahasiswa itu apalagi bukannya selalu baik atau gimana ya, tapi kalau dirasain udah masuk farmasi semester 1 sampai 5 lah. Mungkin baru paham soal manage waktu dan manage. Tapi memang butuh perhatian lebih ke akademik. Jadi karena tadilah sistem manusia itu pasti mikirin untung rugi. Nah mungkin karena beberapa hal gitu. Jadi mikirin bahwa yang di akademik itu keuntungan itu kurang dominan gitu, merasa. Karena memang di dunia luar itu yang lebih dibutuhkan kan soft skill. Ternyata paradigma itu juga salah. Oh gitu? Iya. Kenapa itu dikatakan karena, salah? Semua itu harus balance gitu. Tuhan juga menciptakan kan timur, barat, selatan, utara. Pagi, siang, sore, malam. Ada keseimbangan di bumi. Nah kita juga sebagai makhluk tidak mentuhankan apa yang Tuhan ciptakan, tapi setidaknya mengerti sistem keseimbangan itu aja. Keren. Oke, sekarang dari Puput nih, gimana? Kalau dari aku mungkin lebih ke manage waktu ya. Manage waktu, misalkan aku bikin to-do list nih, gitu. Hari ini tuh ngapain aja, terus tugas-tugas aku tuh apa aja. Jadi aku selalu memasangkan strategi itu prioritas. Nah, mana yang memang harus diprioritaskan dulu, mana yang memang bisa ditunda dulu gitu. Jadi kita mengerjakannya itu, kita kerjain dulu nih yang emang udah mepet. Misalkan kalau tugas deadline-nya berapa? Deadline-nya yang mepet kita kerjain dulu. Nanti kalau misalkan ada rapat organisasi, baru kita ke rapat organisasi gitu. Jadi kalau aku sendiri selain dari bikin to-do list buat tugas-tugas gitu, aku juga berusaha untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah itu sih. Gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kita menunda-nunda kan makin numpuk kita yang stres. Kita yang stres. Mana kita jadwalnya bisa aja berbentrokan sama di organisasi gitu. Kalau misalkan tidak ada yang satu diselesaikan lebih dulu, itu pasti akan kesulitan sih. Berarti intinya mungkin singkirkan rasa malas ya. Ya itu. Nah, itu harga yang harus kita jual. Iya, karena memang
tugas numpuk tuh kan dari malas dulu ya. Iya. Duh, aku nggak mau nih, malas gitu kan. Numpuk, nggak kelar nantinya kan. Nah, kayak gitu. Jadi intinya mungkin minimal ada harus mau dulu nih gitu. Paksain, ngerjain tugas besok selesai gitu kan. Kayak gitu. Karena mungkin mereka nggak nemu untungnya di mana. Mungkin di situ ya ngapain sih gitu kan. Capek-capek gitu. Iya, nanti aja lah. Soalnya gini-gini. Ya, mereka termasuk saya di beberapa momen itu belum paham keuntungannya di mana. Yang esensinya ya. Kalau secara secara umum ya mungkin pasti belajar itu nanti tambah ilmu segala macam, tapi secara esensi itu belum kena. Oke. Karena kan beda ketika kita belajar, ada yang ngerti, ada yang paham. Kan itu kan berbeda. Ngerti hari ini mungkin tahu, besok mungkin enggak. Kalau paham berarti kan kita ada kontinuitas gitu ke depannya. Karena udah tahu seperti apa mungkin teknisnya, gimana alurnya, pasti akan dibawa-bawa terus kan ke depannya kayak gitu. Jadi memang banyak mungkin ya di sini juga yang datang belajar, datang organisasi. Yang penting ada wajah saya. Terserah saya mau ngerti mau enggak. Yang penting absen masuk kayak gitu. Yang penting absen masuk aja gitu kan ya. Oke. Nah ini kan mungkin kalian sebagai mahasiswa kan yang sekarang di tingkat 3 ya, dan masih ada di BEM juga gitu kan. Apakah ada pencapaian kalian targetan IPK nih masih berapa? Karena mungkin kalian takut misalkan IPK-nya di bawah berapa, kemudian takut nanti kerja gimana gitu. Ada nggak pemikiran seperti itu di kalian? Pasti sih, pasti karena itu ketentuan yang Republik ini bentuk gitu. Jadi pasti nilai itu kami pikirkan, tapi ya itu. Kalau saya pribadi dan beberapa teman-teman juga mungkin suka mendengar peribahasa mungkin. Peribahasanya itu mahasiswa non akademik tuh aktif nggak fokus di akademik lah gitu. Nah, kebanyakan mereka kayak gitu, kurang antusias di akademik. Nah, mungkin dalam hal ini saya juga sebagai introspeksi lah ke teman-teman juga di awal beberapa teman yang baru masuk juga di kampus, sekalian mengingatkan diri sendiri itu nilai itu penting banget. Penting banget ya. Iya, betul. Kalau gimana? Nah, kalau menurut aku sih ya yang tadi Fahmi bilang gitu ya, kita harus seimbang gitu. Benar. Mau itu IPK, mau itu organisasi, karena memang kalau di organisasi ada bahasa kita itu mengembangkan soft skill. Betul. Nah, soft skill dibutuhkan ketika kita turun di dunia kerja. Tapi memang nilai juga menjadi faktor, salah satu faktor gitu. Jadi memang harus balance gitu. Makanya, berarti kalian percaya bahwa nilai itu akan membawa kalian ke pekerjaan lebih baik nantinya? Atau sebenarnya sedikit kontradiksi lah. Karena tidak banyak gitu, tapi faktor yang variabel kan banyak. Mungkin variabel. Penunjang begitu ya. Ya, jadi persyaratan tetap jadi persyaratan. Jadi memang kita juga tetap membutuhkan itu gitu. Karena mungkin sebetulnya banyak juga gitu ya. Contoh bukan berarti saya merusak pandangan kalian juga gitu kan. Ada yang berpikiran bahwa yang penting soft skill-nya lah gitu. Nilai nomor 2 lah gimana. Toh yang IPK-nya tinggi juga kerjanya sama aja kayak kita gitu kan nantinya. Tapi itu sebetulnya pandangan yang cukup cukup dalam tanda kutip gitu ya. Mesti seimbang betul antara IPK, nilai, kemudian dengan soft skill-nya juga seperti apa gitu kan. Karena itu sangat menunjang nantinya untuk kedepannya gitu ya. Nah, mungkin nggak dari kalian setelah kalian ngomongin kesulitan gitu ya, kemudian kalian pernah nggak berpikiran, kayaknya aku mau stop aja deh dari entahlah dari BMK apa dari sebagai mahasiswa kan, capek aku mumet gitu gimana? Mungkin aku dulu deh. Boleh. Karena mungkin kita berdua itu mahasiswa farmasi yang memang kalau kata mahasiswa farmasi mah meni hektik tugas teh, meni hektik praktikum teh. Bener-bener yang kayak dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu kita ada laboratorium gitu kan. Ya ada di satu saat gitu ya. Aku pribadi pun gitu pernah kayak capek banget gitu. Capek yang bener-bener capek banget. Sebenarnya kita bisa ngelewatinnya, tapi udah terlalu capek.
gitu, capek. Sebenarnya tugasnya sudah selesai, organisasinya sudah selesai, tapi capek gitu. Mungkin efek dari kemarin-kemarin kali ya, hektik tugas bertumpuk hektik, gitu. Apalagi yang deadline-nya yang mepet-mepet gitu, kitanya lagi bentrokan sama organisasi gitu. Pernah sebetulnya terlintas kayak apa udah aja kali ya jadi mahasiswa yang cuma selintas tapi kan biasa aja apa gimana gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, katanya udah pikirannya lebih better mungkin ya, lebih enak gitu. Kayaknya enggak deh, kalau misalkan kita enggak berorganisasi sayang deh gitu, aku bilang kan. Masih tetaplah harus berjalan gitu. Tapi pasti ada pikiran kayak gitu, karena di satu saat atau di satu sisi kita juga manusia biasa, mungkin selalu merasa kelelahan gitu. Iya. Oke, kalau Fahmi gimana nih dari Fahmi? Pernah juga? Pernah, tapi nggak di perasaan itu ya, cuman selewat capek udah gitu doang sih. Kalau capek tidur atau mungkin nongkrong dulu baru better lagi. Capek refreshing dulu, ya butuh waktu sendiri, udah gitu udah. Iya. Mungkin kalau laki-laki kayak gitu ya, tapi kalau perempuan kan kayak mikirnya banyak. Ya tapi kan biasanya perempuan tuh sampai nangis nulis tugas. Kayak terasa paling tersakiti. Iya gitu. Kayak ampun, ini teh kenapa? Tapi dikerjain juga ya. Tapi beres, tapi tetap beres. Itu ya mungkin masing-masing beda cara solusinya mungkin ya. Ada yang dengan nangis, ada yang dengan nongkrong dulu, healing dulu, jalan-jalan gitu ya. Tapi nantinya balik lagi ke kerjaan masing-masing gitu kan ya gitu. Ya memang banyak pengalaman berarti ya selama kalian di BEM, selama kalian di mahasiswa. Yang mungkin nanti bisa kalian share ke adik kelas kalian gitu kan. Kamu nanti sok-sokan gitu kalian. Jadi anggota BEM gini hasil gini padahal bobrok gitu. Aduh, aku hancur banget gitu. Karena memang kayak gini ya. Ini kadang suka salah juga teman-teman. Karena gimana? Sebenarnya bahasanya tuh sampah, tapi kalau teman-teman cerna ulang ini sangat bermakna gitu. Setiap waktu ada tempatnya, setiap tempat ada waktunya. Dan memang ketika kita sedang belajar, ya bertingkahlah layaknya belajar. Bikinlah kegagalan sebanyaknya. Maupun itu di usaha, di organisasi, sebobrok apapun. Karena itu waktunya kita waktunya kita belajar. Jangan ketika kita pas belajar keluar dari kampus baru belajar nyari uang. Iya, jadi kita baru bikin gagalnya di sana. Nah, itu kan nggak paham konsep tuh. Bukan waktunya, bukan tempatnya. Nah, jadi mungkin mikirnya buat apa sih capek organisasi? Karena ini waktunya kita berorganisasi. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, ini kan diharapkan juga ada motivasi kan dari adanya kita begini kan diskusi untuk teman-teman yang lainnya supaya jangan takut untuk berorganisasi gitu kan. Karena tidak selamanya itu akan membawa dampak yang buruk gitu, malah akan mengembangkan pengalaman dan sosialnya. Tahu cara teamwork seperti apa yang baik, gimana komunikasi yang baik antara kedua belah pihak gitu ya, dengan atasan, dengan bawahan seperti itu. Dan pastinya akan ada pengalaman yang nggak akan terlupakan dengan teman-teman di BEM. Ini kan semua kan campuran ya, dari ada prodi vokasi juga ada, FTB juga ada, begitu kan, yang lain juga ada gitu. Makanya mengenal gitu kan each other. Oh, aku tahu prodi ini gimana gitu kan. Jadi nambah ilmu juga lah di situ gitu kan. Relasi gitu. Memang di BEM tuh seru sebetulnya. Asal kita juga enjoy di situ. Nah, enjoy dan jangan terbebani oleh hal apapun gitu. Karena jadi paling passion sih kalau BEM. Oh, passion. Wah, gimana kalau pusing di akademik gitu. Ya udah kumpul-kumpul aja sama anak-anak BEM gitu. Kita ngebahasin project ini. Jadi lebih asik ya gitu. Karena memang kan kita dikasih tanggung jawab yang lebih jelas. Iya. Betul. Lebih terasa. Ya mungkin kayak gitu sih. Kalau pribadi mah. Jadi pelampiasan ke BEM itu kayak gitu. Tetapi tetap hal yang positif bukan negatif. Berarti Fahmi kalau lagi momet di akademik langsung ke BEM larinya ya. Nah, kalau Puput kemana larinya nih? Apakah ke mall? Shopping sih. Tambah 99 plus di ujung. Keranjangnya udah sampai 19 soalnya. Aduh. Jadi memang seru ya ternyata di BEM itu. Nah, ini teman-teman The Last nih ya, but not the least. Ini gimana nih? Adakah motivasi-motivasi yang bisa kalian share ke teman-teman yang lainnya gitu ya, terkait jangan takut untuk masuk ke organisasi.
Ya. Nah, mungkin satu kalimat boleh dari Fahmi dulu boleh? Ya, biasanya pandai Ya, pandai merangkai kata kalau cowok biasanya Iya. Kayaknya itu. Ya. Silakan teman-teman artikan sendiri mungkin. Jangan takut berorganisasi karena setiap sistem itu organisasi. Setiap organisasi itu sistem. Silakan teman-teman lebih liar melihat bahwa di mana ada sistem pasti di sana ada organisasi. Jadi kita nggak bisa lepas dari organisasi karena organisasi itu sendiri sistem. Di rumah sakit dimanapun itu organisasi dan itu sistem. Jadi kalaupun kita capek malas ikut organisasi, rugi lah. Ya. Berarti intinya harus tahu dulu benefitnya ya untuk masuk ke situ tuh apa aja sih gitu kan. Dan itu nggak akan merugikan teman-teman semuanya. Gitu kan. Nah, kayak sekali Puput nih gimana? Kalau dari aku pribadi, buat teman-teman BTH khususnya gitu ya, itu jangan pernah takut untuk mencoba. Karena sebetulnya organisasi itu bukan hanya suatu aktivitas, tapi sebagai tempat tumbuh dan juga berkembang. Masya Allah. Gitu, ya kan? Tapi memang bagi teman-teman yang merasa belum cocok ataupun takut untuk berorganisasi gitu, takut salah langkah, takut salah pilih, makanya teman-teman pilih organisasinya itu yang sesuai dengan minatnya. Jadi nantinya kan kalau sesuai dengan minat, otomatis kita menjalankannya juga lebih enjoy, kan? Lebih enjoy gitu. Jadi teman-teman bakal lebih bisa membagi waktu atau manajemen waktu antara organisasi dan juga akademiknya. Jadi nantinya balance gitu ya. Kalau memang hatinya pun sesuai di situ tempatnya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Ya. Kadang kan itu paradigma yang sebetulnya wah banyak banget pasti di pikiran mahasiswa yang sekarang gitu kan. Aku pengen ke BEM tapi aku takut nggak bisa. Tapi aku takut banyak takutnya sebetulnya di situ. Kayak gimana ya? Misalkan ketemu apa takut ya. Enggak gitu sih. Gimana nih? Iya, kalaupun kita mikirin kayak gitu, pada dasarnya semua itu sulit di awal. Ya, mau apapun itu. Tapi setelah kita nyoba ya udah nggak ada apa-apa. Gimana ya? Nyampain rasanya mungkin teman-teman lebih paham lah. Iya, betul. Semua itu sulit di awal apapun itu. Tergantung cara pandang masing-masing sebetulnya ya. Kalau emang awalnya udah takut ya gimana pun pasti akan nggak bakal jalan, takut terus gitu kan. Makanya itu harus mencoba aja dulu. Kan kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu gitu. Kita bisa atau enggak, atau bahkan setelah mencoba kita jauh lebih bisa ternyata. Betul. Just do it. Just do it, don't everything about other ya. Jangan pernah takut untuk melangkah dulu ya. Coba dulu aja ya gitu. Oke, guys, thank you so much ya buat waktunya hari ini. Gak kerasa ini pembahasan yang sangat-sangat menyenangkan, seriusan. Jadi tahu ternyata begini di BEM nih. Begini cara mahasiswa kita mensinkronisasikan antara BEM dengan mahasiswanya, tugas-tugasnya segala macam gitu ya. Nanti jangan lupa untuk ajak terus gitu ya teman-teman kita yang mungkin takut untuk mencoba di BEM gitu atau mungkin yang lainnya gitu ya, supaya ikut join dan ini sangat-sangat banyak pengalaman lah gitu. Betul. Oke. Terakhir silakan bisa mention IG kalian apa mungkin. Jangan lupa di add nanti di follow IG Kak Fahmi sama Kak Pupul. Kunjung aja di IG BEM. Ada IG kita. Ada kalau kesah boleh langsung IG BEM mungkin ya. Boleh banget. Boleh gitu. Sangat menampung. DM aja. Kita wadah. Sip, mantap. Oke guys, see you. Terima kasih. Sehat-sehat. Bye.